MongoDB Atlas ya. Jadi sebelumnya kita udah coba jalanin MongoDB di MongoShell. Kita juga udah kenalan gitu sedikit-sedikit lah tentang semua DB. Nanti kalau mau teman-teman mau lebih advance lagi bisa find out lagi, bisa kulik lagi ya lebih dalam. Sekarang kita mau cari tahu tentang yang tadi sempat disinggung DBASS ya. DBAAS, Database as a Service gitu. Jadi si MongoDB-nya ini kita nggak perlu install, kita nggak perlu ribet-ribet setup di server kita atau di komputer kita, terus setting-setting gimana caranya, apa itu yang replikanya, gitu-gitulah. Pokoknya kita bisa pakai MongoDB Atlas salah satunya ya. Ada salah duanya. Yang salah satunya lagi ada lagi selain MongoDB Atlas. Cuma kita mau bahas MongoDB Atlasnya ini sendiri. Kenapa? Karena dari MongoDB-nya kalau kita akses di websitenya pun itu kita diarahin ke MongoDB Atlas sebenarnya. Cuma saya nggak tahu yang satu lagi itu ya. Kalau teman-teman tahu boleh info ya, komen di bawah. Jadi MongoDB Atlas itu apa? MongoDB Atlas sederhananya adalah, saya paling suka main simple gitu, nggak mau teoritis ribet gitu, nggak mau. Jadi intinya database as a service untuk aplikasi zaman now. Karena si MongoDB-nya itu sendiri juga untuk aplikasi zaman now kan. Jadi sebenarnya sama aja, cuma bedanya ini ditaruh sebagai service di cloud gitu ya. Jadi ada di awan gitu ya, di awan cloud. Proses deploy sepenuhnya dikelola oleh MongoDB. Jadi kita nggak mau tahu deploynya gimana, kita nggak usah setting di lokal terus kita deploy, nggak perlu. Pokoknya si MongoDB yang proses masalah uploadnya gitu. Pokoknya intinya deploynya udah ada lah di atas gitu. Jadi kita tinggal pilih aja ntar AWS, pakai AWS, apa pakai Azure atau pakai GCP nih MongoDB-nya. Jadi udah terbukti, si MongoDB-nya bilang udah terbukti memberikan jaminan dalam hal availability, ketersediaan, scalability, dalam hal intinya nanti ketika aplikasi udah mau di scope-nya makin gede gitulah. Dan compliance ini entahlah apa itu ya, udah amat. Nah ini di websitenya MongoDB kita bisa lihat MongoDB Atlas, move faster with a cloud MongoDB service, build for agile team, dibuat untuk tim-tim yang maunya tuh ngabisin waktu buat bikin aplikasi, bukan manage database-nya gitu. Jadi prinsipnya kita nggak ribet-ribet setting, lantar disediain klik-kliknya. Ini cloud providernya AWS, Google Cloud Platform, GCP, Azure. Dan di GCP udah ada ya region Jakartanya gitu. Jadi nggak tahu gimana, pokoknya intinya itu kayak seolah-olah servernya di Jakarta lah gitu ya. Pokoknya intinya lebih cepat lah gitu dari sisi latency dan lain-lainnya. Tapi masih berbayar, saya cek kemarin masih versi berbayar, versi gratisnya belum ada dari Jakarta. Paling terdekat di Asia mungkin Singapura ya, so tahu aja dulu. Oke. Jadi teman-teman sebelum menggunakan MongoDB Atlas harus registrasi akunnya dulu, akun MongoDB Atlas. Kalau teman-teman yang prinsipnya kayak saya malas ngisi-ngisi, malas ribet-ribet, klik aja di sini sign up with Google. Kalau teman-teman yang rajin dan nggak mau yang simple-simple bisa diisi sini. Ini registrasi akun nggak perlu saya pandu karena itu pekerjaan yang biasanya. Oke, selanjutnya setelah udah buat akun nanti teman-teman akan ditampilkan ini. Ini nama organisasinya tulis aja bebas, ini nggak ngaruh. Nama projectnya name-nya bebas, saya bikin MongoDB tutorial. Bebas-bebas aja sih. Nah, untuk klasternya sendiri, klaster itu apa ya, kayak perumahan gitu, pembagian perumahan gitu. Untuk klaster orang elit, ini klaster orang dusun-dusun gitu ya. Enggak. Ini klaster yang shared, maksudnya yang gretong, yang gratis ya, yang free. Jadi ya cocok untuk kita yang lagi belajar, untuk kita yang ngedevelop aplikasi-aplikasi unyu ya, mini-mini kecil gitu, lucu-lucu, yang diklik tombol meledak gitu. Itu pakai shared cluster aja, karena kita juga nggak mungkin bayar kan, masih gratis. Tapi untuk yang dedicated, untuk yang teman-teman mau auto scaling, network isolation, real time performance metric, jadi ada matrixnya gitu, real time performance-nya. Terus ya teman-teman bisa pakai dedicated cluster. Per jamnya $0.08 ya ini ya. Kita tutup lagi sesuai. Estimasi cost-nya kira-kira di $56, 57 lah ini ya per bulan. 57 dikali, pokoknya banyak. Coba 50 USD USDR.
ya kira-kira di 800.000 per bulan ya untuk teman-teman yang punya aplikasi yang udah cukup nggak unyu. Kemudian yang multi region cluster ini udah jelas yang multi region ya, jadi untuk teman-teman yang punya aplikasi world class gitu ya, berskala internasional, udah kece banget aplikasinya, jadi teman-teman bisa scaling, bisa upgrade lagi itu ke dedicated multi region cluster. Per jamnya $0,13. Coba kalau kita bikin 100 USD itu IDR mungkin di 1.300.400, 1,5 lah ya. Udah aplikasi world class, 1,5 mah cincai lah. Oke, pertama teman-teman akan diminta buat cluster. Ini setup ini berkelanjutan kok. Jadi habis teman-teman register, teman-teman ditanya nama organisasi, nama project, mau deploy di mana, ini dia. Misalnya teman-teman pilih Google Cloud, pilih Asia Pasifik, Singapura. Jadi untuk yang retong nggak multi region ya, yang gratis, suruh pilih lu regionnya yang mana. Tapi kalau udah bayar multi. Oke, teman-teman ini bisa lihat shared RAM ini maksimalnya ada limitationnya lah ya. Ya RAM-nya bagi-bagi, terus storage-nya maksimal 512 gitu-gitu. Terus jangan berharap ada auto backup ya, no backup, jadi backupnya manual kalau memang diperlukan, nggak automatic backup. Tapi yang berbayar ada auto backupnya. Nah ini cluster name-nya. Oke. Nah nanti teman-teman akan ada istilahnya kayak wizardnya gitu, apa sih ini stepnya gitu ya. Teman-teman tadi udah buat first cluster, teman-teman nanti bikin first database user. Sama seperti database pada umumnya, kita memerlukan user dan password untuk koneksi ke database tersebut, yang nantinya tiap user tersebut ada role-nya masing-masing, sebagai database administrator kah, atau sebagai read only kah, atau read and write, atau boleh nge-delete database, boleh ngapusin, boleh acak-acak, kurak-kurak semua gitu. Ini whitelist your IP address, jadi teman-teman bisa ngasih tahu nih IP address yang diizinin buat akses database gue ini aja nih ya, atau teman-teman boleh allow semua, allow all from anywhere, it's okay gitu. Itu up to you lah. Kalau teman-teman mau load sampel data, ini di sini cuma berapa ratus mega, kemarin 100 atau 300 mega gitu ya, buat ngasih sampel data doang. Itu buat saya males banget gitu. Udah kita kasih limitation 512 mega, kita harus ngeload data 300 mega kan ambiar gitu. Jadi ini saya nggak usah, biasanya males gitu ya. Terus tinggal connect deh ke cluster kita buat udak-udak gitu. Ini tadi yang bikin user. Jadi metode autentikasinya dia ada 3, password, sertifikat, dan AWS IAM. Di GCP juga kayaknya ada IAM deh. Pokoknya gitu, cuma saya penganut simple, saya bikin yang password dulu, password user dan password aja udah. Cuma memang secara keamanan pasti lebih gacor yang ini ya. Teman-teman boleh coba tuh. Oke, ini user udah saya buat dengan hak akses read any database. Jadi semua database yang ada di cluster saya boleh saya read, boleh saya write. Gitu. Terus ini untuk network access di sini. Tadi database access user di sini, network access di sini. Kalau saya allow from anywhere atau semua IP address ya, 0.0.0/0. Jadi kalau teman-teman mau nambahin by network, kalau teman-teman pernah belajar subnetting, teman-teman bisa nambahin by networknya. Misalnya kantor teman-teman punya networknya sekian, jadi semua dalam satu jaringan teman-teman di kantor itu bisa akses MongoDB ini, atau semua jaringan di klien teman-teman bisa akses database ini. Kalau saya low access from anywhere, biarin aja hacker masuknya, mengapa, kenal juga enggak. Oke. Ini udah semua, tinggal terakhir kita connect ke cluster kita. Ini teman-teman bisa ini ya, aksesnya ya MongoDB Atlas ya. Tadi linknya ada kan. Ini semua yang tadi saya ceritain ada di sini semua, saya nggak tipu-tipu kok, beneran soal. Nah ini teman-teman tadi yang register, terus kalau teman-teman masuk, ini pakai akun saya yang mana ya? Saya banyak akun tipu-tipunya ya, akun fake gitu, buat nge-stalk mantan tetangganya mantan gitu. Kayak gitulah ya. Ini saya share lagi, udah mulai ngaco. Nah kurang lebih nanti wujudnya seperti ini clusternya setelah udah kita setup ya. Loading. Nanti teman-teman bisa di sini untuk connect. Ini kalau tadi mau bikin sampel dataset di sini, collection kalau mau klik sini. Nah ini GCP Singapura.
Nah ini dia auto ada replika 3 gitu ya, 3 notes gitu ya. Nah itu enaknya kita nggak perlu setting lah, males. Oke, loading terus. Saya terbalikin laptopnya. Nah ini dia wujudnya teman-teman yang baik hati dan budiman. Ini tadi database akses untuk usernya. Like ini ya, ini untuk network aksesnya tadi saya log from anywhere. Nah kalau teman-teman ada advanced konfigurasi segala macam nih, boleh diuduk ke sini, cuma saya nggak mau dulu. Oke, saya cluster. Teman-teman kalau mau ngeliat collection di sini, dalam artian database nanti ada di sini di collection ini ya. Database apa aja yang ada di cluster kita. Gitu. Lama, makasih. Orang jahat adalah orang baik yang menggunakan internet yang lag. Oke, yang lag. Yoi. Ini kenapa lama banget ya? Oke. Ini lagi retrieving list of databases. Oke ya. Kemudian 6G keluar jaringan. Nah, ini kalau teman-teman mau connect tadi klik connect aja. Nanti teman-teman bisa connect with Mongoshell yang kita udah pelajarin ini pertama. Cuma malas banget ya. Connect to your application. Kalau teman-teman mau connectin database teman-teman ke aplikasi, pasti ujungnya itu sih ya. Connect using MongoDB Compass. Tapi kita akan coba yang ini dulu. Jadi kita sebelumnya main MongoDB Shell, sekarang kita main MongoDB GUI, Graphical User Interface, menggunakan MongoDB Compass. Nah ini database-nya. Ini nanti kita, ini tadi kalau kita mau coba buat nanti bisa isinya. Oke, teman-teman ini kalau mau connect, tadi kan kita pilih connect nih. Saya pilih MongoDB Compass, dia bakalan kasih nih. You udah punya MongoDB Compass belum? Kalau I have MongoDB Compass, nanti dikasih tahu cara connect-nya aja. Kalau belum punya, nanti dia bakalan kasih downloadannya. Nah, saya download di Ubuntu. Saya download Compass-nya. Nah, ini pilih. Terus nanti teman-teman bisa copy ini. Namanya connection string buat di paste nanti connect di MongoDB Atlas. Contohnya MongoDB Atlas, Compass. Ini teman-teman download dulu ya MongoDB Compass-nya. Jadi MongoDB Compass ini apa? Ya buat nge-remote MongoDB, baik yang di lokal kita maupun yang di MongoDB Atlas. Jadi kalau di PHP MySQL dulu ya PHP MySQL. Kalau di MySQL dulu ada PHP MyAdmin, XAMPP kan biasanya ada PHP MyAdmin tuh. Nah itu buat remote MySQL. Kalau MongoDB bisa pakai MongoDB Compass ini. Dan banyak lagi tools-tools lainnya. Cuma bawaannya ini ya. Bawaan orok ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti teman-teman copy, nanti kita masuk ke MongoDB Compass. Nyampe sini dulu ya, nyampe di video berikutnya. Thank you.